Pengusung Capres Prabowo untuk terus mendorong Gibran jadi cawapres terus berjalan. Keputusan untuk mengumumkan cawapres Prabowo diduga juga menunggu putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Bagaimana PDIP menyikapi manuver ini, saudara? Lalu bagaimana pula pengaruhnya putusan MK terhadap dinamika politik yang saat ini tengah berjalan? Kita akan bahas bersama dengan Sekjen PBB, Afrian Syahnur, ada juga Sekretaris Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, serta ada pakar hukum tata negara yang juga dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang Pak Deddy, Pak Afri, dan juga Mbak Bivitri. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Deddy, sudah terang-terangan nih Bang Deddy, PDIP tidak terganggu dengan manuver Gerindra dan tim Prabowo yang terus ini coba dekati Gibran untuk jadi cawapres Prabowo. Ya namanya juga usaha ya. Kita sih namanya politik silakan saja. Tapi kita percaya pada suasana kebatinan Pak Jokowi dan Pak Gibran sebagai manusia yang punya budi pekerti, ya, yang paham etika. Saya kira kami paham bahwa sekarang ada upaya politik yang begitu keras, oligarki, ya, untuk mendorong-dorong Pak Jokowi dan keluarganya agar katakanlah melakukan sesuatu yang secara etika menurut banyak pihak kurang terlalu bagus. Jadi, tetapi kan kita belum mendengar sendiri langsung dari Pak Jokowi, atau katakanlah kalau Gibran kan sampai minggu lalu kita dengar masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan, tegak lurus sebagai seorang kader. Nanti, jadi kami tidak mau berspekulasi, biarkan waktu yang melihat, biarkan rakyat yang menilai, saya kira. Oke, tapi ingin dengar juga dari PBB nih, Pak Afri, jadi betul di koalisi Prabowo ini nunggu putusan MK agar bisa menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo? Ya, selamat sore Pak Deddy Sitorus, apa kabar? Yang jelas dari PBB sendiri, selain mencalonkan Pak Yusril, tentunya kami mencalonkan Mas Gibran sebagai alternatif anak muda, punya potensi, dan memang betul-betul anak muda ini sudah benarlah PDIP mengkader beliau sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan. Nah tentunya sebagai orang yang paham politik, saya sendiri kan dianggap, oh ini kenapa tidak beretika mengambil kader orang. Loh, kalau memang kader orang itu bagus untuk kita calonkan, ya tentunya PDIP harusnya Pak Deddy Sitorus bangga dong kalau ada kadernya yang bisa diterima di semua kelompok masyarakat, dan ini menjadi acuan supaya proses politik kita ini betul-betul dewasa dan memang menjadi terdepan untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Tapi semua diserahkan kembali kepada Mas Gibran, betul yang disampaikan oleh Pak Deddy. Kita semua serahkan kepada Mas Gibran, ya tentunya beliau yang akan ditarik dan tentunya yang akan bersikap. Nah kami sampai sekarang Pak Ibrahim masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kalau memang Mahkamah Konstitusi tidak mengizinkan batas umur minimal 35 tahun, ya tentunya proses ini tidak bisa berjalan. Dan proses ini sebenarnya bukan hanya untuk Mas Gibran saja, tapi proses ini berlaku untuk seluruh anak muda yang punya potensi dan memang punya kemampuan memimpin, begitu Pak. Baik, Pak Deddy, gimana? Gerah nggak sih? Atau justru bangga PDIP ketika Gibran dilirik? Tapi kan ini riskan juga bagi PDIP, Pak Deddy. Saya kira kalimat itu dikembalikan saja kepada sahabat saya Bung Afriansa, bagaimana perasaannya kalau itu terjadi di partainya kan. Kita kan percaya bahwa dalam tatanan apapun ada fatsun, ada kultur, ada nilai-nilai, ada banyak hal ya yang kemudian harus kita perhitungkan dengan baik. Saya kira bermain dengan kata-kata seperti itu kan terdengar lucu gitu ya kalau bagi saya. Tapi apapun itu kan keputusannya ada pada Mas Gibran dan Pak Jokowi, ya kita hanya bisa melihat dan menanti gitu. Jadi kalau dari sisi kita sih apapun ya namanya PDI Perjuangan, ya kita selalu berjuang setiap hari gitu ya. Nggak terlalu pusing dengan urusan begitu. Baik, Mbak Fitri, bagaimana